Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ana Ustazah. Siang. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, silakan Odi pimpin doa kita pada siang hari ini Odi sebelum kita mulai. Nah. Amin ya rabbal alamin. Nah, Ana Ustazah, siapa yang tidak hadir pada siang hari ini? Ada Ceta, kemudian? Raka. Siapa? Raka, kemudian? Gamal Divi. Banyak ya. Kenapa mereka tidak hadir? Sakit. Akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan anak-anak Ustazah berdiri dulu semuanya. Pancasila, akulah pendukungmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, ayo maju, maju. Terima kasih Ana Ustazah, silakan duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Pada hari ini ada sebuah kalimat yang Ustazah idolakan. Itu adalah kalimat dari Bapak B.J. Habibie. Baca dulu Dafa. Apa kalimatnya di depan Dafa? Motivasi, keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Kira-kira maksudnya apa? Ayo Sabrina, coba Sabrina. Pendapat Sabrina, kira-kira keberhasilan bukanlah milik orang pintar katanya. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Gimana maksudnya Sabrina? Kita harus pintar belum tentu berhasil, tapi kalau berusaha pasti akan mendapatkan hasil. Benar, beri tepuk tangan kepada teman kita Sabrina. Nah, minggu lalu kita belajar tentang apa? Tentang iklan, slogan, sama poster. Ngapain kita minggu lalu? Dari aplikasi. Hari ini kita masuk kepada materi selanjutnya, membahas mengenai teks ulasan. Sekarang Ustazah tanyakan, di sini siapa anak Ustazah yang pernah membaca buku, baik itu novel, cerpen, puisi, komik? Angkat tangannya. Oke, silakan turunkan tangan. Bila kamu sudah pernah baca buku novel atau nonton film? Dua-duanya? Pernah. Ketika kamu baca novel, novel apa yang kamu baca? Tentang apa? Kau dan aku? Oke. Ketika kamu baca novel itu, kamu suka nggak sama novel itu? Suka. Suka. Menurut kamu novel itu bagus nggak, Kak? Bagus. Ada nggak kira-kira kelebihannya? Alurnya bercampur-campur? Tidak bercampur-campur. Kemudian kira-kira menurut kamu itu tadi kelebihannya ya, bagus ya. Ada nggak hal yang nggak kamu suka dari situ, dari novel itu? Berarti tidak ada. Karena Ustazah bertanya kepada anak Ustazah, siapa yang pernah nonton film atau baca buku, tapi dia merasa ada hal yang tidak dia sukai dari film atau bukunya? Angkat tangannya. Iya, Makwa, silakan Makwa, coba berdiri Makwa. Nah, apa hal yang tidak kamu sukai dari buku atau film? Apa? Karakternya harus film apa itu? Jadi buku, novel ya? Nah, kamu merasa karakternya harus? Oh, kenapa harus mati? Kamu maunya karakter di buku itu tidak mati, tapi kamu ternyata endingnya di situ
Set ending. Oke, beri tepuk tangan kepada temannya. Silakan duduk. Jadi, ketika anak ustazah sudah bisa memberikan penilaian, ustazah saya suka sama novel ini. Saya suka sama novel ini, ada hal yang saya tidak suka dari novel ini. Itu adalah teks dari ulasan. Kamu sudah mengulas. Ketika kalian sudah bisa bercerita, ustazah saya semalam nonton film ini, ceritanya begini. Itu sudah sama dengan mengulas. Di depan papan tulis ini sudah ustazah paparkan kompetensi dasar dan pokok bahasan. Intinya yang kita bahas itu mengenai pengertian dan fungsi teks ulasan, kemudian maksud arti teks ulasan, serta kita akan menceritakan kembali teks ulasannya. Jadi kita akan menceritakan kembali teks ulasan. Sekarang ustazah tanyakan, misalnya, anak ustazah, kalau misalnya kita menceritakan, kalau kita bercerita apa yang kita lakukan? Kita harus menerangkan cerita tersebut, benar kata Hafiz. Jadi kita harus menerangkan ceritanya. Beri tepuk tangan dulu kepada si Hafiz. Ya, terima kasih Hafiz sudah membantu ustazah. Nah, jadi benar, lihat tujuannya. Tujuan kita mempelajari teks ulasan, yang pertama kita bisa mengidentifikasi informasi pada teks, kemudian kita akan bisa menceritakan kembali dari teks ulasan yang sudah ada. Ini adalah salah satu contoh video teks ulasan. Kelihatan ya? Silakan simak videonya baik-baik. Dari belakang kelihatan kan? Perhatikan catatan yang di bawahnya. Itu merupakan ulasan dari buku ini. Oke, selesai. Saja sekarang setelah tadi kalian melihat video ulasan, di video ulasan itu dia bahas apa, Nak? Tentang apa? Tentang novel laut bercerita. Novel laut bercerita itu di situ ada apa aja yang dia tunjukkan tadi? Ada nggak dia lihat bentuknya tadi di situ, Bang? Ada? Dari segi bentuk apa aja yang dia tunjukkan di situ? Perhalaman, ya kan? Terus ada apa lagi, Akila? Ada cover depannya tadi, Nak? Ada belakangnya nggak? Ada yang dia bilang kelebihannya kan? Ada yang dia bikin kekurangannya. Jadi setiap penulisannya ada kelebihan, pasti ada kelemahan. Nah, jadi anak ustazah dari sini tadi video ini kita kita akan menceritakan kembali dari ulasan novel Laut Bercerita. Jadi berkaitan dengan video dan juga naskah Laut Bercerita yang akan ustazah bagikan. Jadi nanti ustazah akan membagikan satu teks ulasan. Jadi di sini udah bentukan teks ulasan. Jadi mulai dari resensi Laut Berceritanya, ada sinopsisnya, kemudian ada penilaiannya, semua sudah lengkap. Kalian hanya perlu menceritakan kembali dari sesuatu yang sudah ada. Kalau kita menceritakan sesuatu yang sudah ada, berarti harus dibaca. Nah, ustazah masih ingatkan kalau Andrea Hirata, ada Hafiz, Fauzan, Odi, dan Gusti. Ya kan? Masih lengkap anggotanya? Masih. Kelompok Asma Nadia, Makwa, Ceta, Sabila, Sabrina ada? Ada. Nah, ini ustazah bagikan per kelompok. Jadi di situ ada lembaran pertama. Di lembaran pertama ini dia akan membahas mengenai Laut Bercerita. Kalau tadi dalam bentuk video, nah ini ustazah berikan dalam bentuk tertulis. Kalian akan ada di belakangnya, itu tandai. Jadi mulai dari sekarang ustazah berikan waktu selama 30 menit untuk mengerjakan. Silakan tulis di situ nama kelompoknya. Masing-masing bagi tugas ya untuk menyelesaikannya. Ya kan? Nah, sudah lebih sedikit kan sinopsisnya? Nah,
Kepada anak ustazah kelompok siapa yang mau pertama kali maju, angkat tangannya Kak. Oke, itu kelompok PD Baik. Beri tepuk tangan kepada kelompok PD Baik yang mau tampil pertama. Saya ambil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PD Baik ingin mempresentasikan tentang ringkasan novel Laut Bercerita. Perkenalkan, nama saya Inta Putri Ramadhani. Saya Miral Di sini dilanjutkan dengan identitas karya. Judul karya Laut Bercerita, pengarang Leila Syaliha Sondri, penerbit PT Gramedia, jumlah halaman 394 halaman. Sinopsis Laut Bercerita. Laut Bercerita mengisahkan tentang seorang mahasiswa bernama Biru Laut yang diculik oleh sekelompok orang tidak Laut dikenal. memutuskan untuk berkumpul di hari Minggu. Tidak ada yang boleh mengganggu mereka. Penilaian cerita. Kelebihannya, visualisasi karakter dan suasana dalam karakter tampak nyata. Kelemahan, alur yang digunakan maju mundur jadi membuat pembaca bingung. 4 kesimpulan, tentu ada berbagai kesulitan yang pejuang bangsa alami demi bangsa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Teman-teman yang ingin bertanya kami persilahkan. Saya ingin menanggapi presentasi dari kelompok. Mereka belum memasukkan kelebihan kontennya dan segi bahasannya. Kalau dari hasil diskusi kelompok kami, kelebihan dari segi bahasannya itu bahwa pilihan kata dan penggunaan bahasa terbilang mudah dipahami karena tidak ada istilah atau ungkapan asli yang menjadikan para pembaca sulit memahami isi cerita. Yang ingin bertanya, terima kasih. Jawab pertanyaan dari Makwa, kenapa laut disiksa? Laut disiksa agar ia membuka suara. Orang-orang itu mau tahu siapa dalang dibalik gerak aktivis dan mahasiswa kala itu. Terima kasih, kami akan menerima saran dari kalian. Kami tutup presentasi kami. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak ustazah. Presentasi pada siang hari ini sangat luar biasa. Sekarang ustazah mau bertanya, kira-kira apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran kita pada siang hari ini? Apa yang kita dapatkan pada siang hari ini? Ya. Hafiz, silakan berdiri Hafiz. Oke, gimana Hafiz? Jadinya kita dapat bisa mempelajari mengulas cerita yang seperti Oke, silakan. Terima kasih ya. Kita dapat mengulas cerita dengan lebih baik. Nah, jadi kita sudah bisa menilai juga. Kita bisa menilai dari ulasan yang sudah ada. Kita bisa bercerita di depan kan? Jadi tadi semua sudah menggunakan bahasa kalian sendiri. Jadi sudah menggunakan bahasa sendiri. Jadi di situ sudah sangat bagaimana perasaannya setelah tadi teman-teman yang memberikan saran? Berdebar? Kaget gitu ya, takut ya, apakah apa yang dikomentari orang ini gitu. Semuanya sudah bisa menerima saran-saran dari temannya? Sudah, berarti minggu depan kita akan belajar lebih baik lagi. Kalau hari ini kita mengulas cerita yang sudah ada, kita ceritakan kembali ulasan yang sudah ada. Nah, minggu depan kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih tentang teks ulasan, tapi kita yang buat. Ingat ya, ustazah, minggu depan kita akan membuat teks ulasan dari 1 cerpen. Nanti ustazah akan bagikan cerpennya, kemudian dibaca, baru nanti kita akan tuliskan. Kayak perasaannya senang pada siang hari ini?
Masih semangat semua? Ayo katakan semangat. 1, 2, 3 ya. Semangat. Oke, sampai ketemu minggu depan. Doa penutup majelis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk rapi. Oke, terima kasih ya pada siang hari ini. Pelajaran apa setelah ini?